Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan di pagi hari atau siang hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan dengan seorang ulama kita yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat insyaallah kepada kita semua, utamanya dalam hal yang berhubungan dengan pemahaman yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu pemahaman yang merupakan prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketaatan kepada pemerintah, menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan penguasa, yang nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Fadilatul Syekh insyaallah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit dengan penjelasan ringkas tentang Syekh Abdul Malik hafizahullah ta'ala. Nama beliau adalah Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Nama yang tentu sudah tidak asing, antum sering dengarkan meskipun mungkin kebanyakan dari kita baru bertemu dengan beliau saat ini. Beliau saat ini dan sejak beberapa tahun ini berdomisili di Madinah Nabawiyah, lebih tepat lagi di belakang atau di samping Universitas Islam Madinah, yang kemudian karena rumah beliau yang dekat sehingga ikhwan-ikhwan kita yang kuliah di sana sering mengunjungi beliau, dan juga karena rumah beliau berdekatan dengan beberapa syekh yang lainnya. Kemudian Syekh Abdul Malik hafizahullah ta'ala berguru dengan beberapa ulama besar di zaman ini, termasuk di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian ulama paling senior di Madinah saat ini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Juga sebelumnya Syekh Muhammad bin Adam Al-Etyubi. Selanjutnya kitab-kitab atau karya-karya tulis beliau yang diantaranya mungkin sudah banyak kita ketahui karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seperti diantaranya yang paling terkenal adalah kitab Madarikun Nadhar fi Siyasati Syar'iyyah, yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan pandangan tajam terhadap politik, yang juga ini berisi penjelasan bagaimana cara memperbaiki keadaan masyarakat dan pemerintah berdasarkan pemahaman Islam yang benar. Kemudian kitab Situd Durar min Kalami Ahlil Athar min Usuli Ahlil Athar, 3 landasan utama dari prinsip-prinsip pemahaman dasar Ahlus Sunnah atau Ahlul Athar. Kemudian kitab juga yang menjelaskan tentang bagaimana sikap yang benar terhadap pemerintah kaum muslimin, yaitu kitab Kama Takunu Yuwalla Alaikum. Kemudian juga beberapa kitab yang menjelaskan faedah-faedah penting dari setiap surat dalam Al-Quran, seperti kitab beliau Min Kulli Suratin Faedah, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Jadi karena beliau insyaallah adalah termasuk ulama ahlu sunnah yang kita kenal, maka saya tidak perlu memperpanjang lebar lagi tentang biografi beliau. Yang jelas saat ini, ya sampai saya sendiri meninggalkan Madinah, yang saya ketahui kegiatan beliau sehari-hari adalah yang paling sering bermulazamah dan bermudzakarah dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di setiap pagi atau di setiap waktu-waktu yang memungkinkan karena rumah mereka yang sangat berdekatan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Syekh dan menjaga para ulama kita, menjaga pemerintah kita, para umara kita dalam kebaikan, dan menjadikan majelis yang kita adakan di pagi atau siang hari ini sebagai majelis untuk menasihati orang-orang yang telah baik agar menjadi semakin baik, dan orang-orang yang mungkin ada kesalahpahaman dalam pemahamannya
agar mendapatkan hidayah untuk bisa meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaannya. Maka demikianlah, semoga bermanfaat, dan sekarang kita mempersilakan kepada Syekh untuk menyampaikan kalimatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Falyatafaddal. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني بادئ ببدء بعد أن شكرت الله عز وجل وحمدته، وهو المتفضل بكل إنعام، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة إندونيسيا والشعب الأندونيسي جميعا الذين سهلوا لنا هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى بركته وذخره يوم الدين. والشكر موصول للإدارة الموكول بها هذا الإذن، ألا وهي وزارة الشؤون الدينية عندكم. كما أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ زين الدين رئيس مجلس العلماء بمنطقة كرنجنيار، وفقه الله لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرم كل من تسبب في هذا اللقاء المبارك بالأجر العظيم. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya, menyanjungnya, dan memohon pertolongan kepadanya, serta memohon perlindungan dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Amma ba'du, adapun selanjutnya, setelah kami mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya, karena Dialah yang melimpahkan semua nikmat, semua anugerah kepada manusia. Setelah itu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia dan kepada masyarakat Indonesia yang telah memudahkan kita mengadakan pertemuan agung ini, yang kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini diberkahinya dan menjadi tabungan kebaikan bagi kita semua pada hari kiamat nanti. Kemudian juga selanjutnya kami menyampaikan rasa terima kasih kepada lembaga pemerintah yang memudahkan untuk terselenggaranya acara ini. Tidak terkecuali juga kami sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia
di Karanganyar, Ustaz Zainuddin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dan senantiasa meluruskan langkahnya. قام اختيار إخوانكم لهذا اللقاء المبارك على أن يكون موضوع كلمتي هذه عندكم تحت عنوان العلاقة الشرعية بين الراعي والرعية، وفي ظني أن الاختيار لمثل هذا موفق. يكفيكم أن علماء السنة كانوا يضمنون كتبهم في العقيدة، كانوا يضمنون هذا الموضوع كتبهم في العقيدة، والعقيدة كما لا يخفاكم هي أعظم ما في هذا الدين على إطلاق. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, materi atau tema pengajian kita yang telah dipilih oleh panitia pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini adalah materi atau tema yang berjudul hubungan al-alaqatu syar'iyyah bainar ra'i war ra'iyah. Hubungan, menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tema yang sangat baik dan bermanfaat. Tema yang insya Allah merupakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah untuk menunjukkan pentingnya tema ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menyebutkan, mencantumkan tema ini di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah akidah, masalah yang paling dasar dalam agama. Kitab-kitab mereka senantiasa mencantumkan masalah ini untuk menunjukkan pentingnya hal ini. Dan yang mana kita ketahui permasalahan akidah adalah permasalahan yang paling penting dalam agama Islam ini. أستهل كلامي في هذا الموضوع بحديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي رواية عند غير مسلم كأحمد وغيره أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. Saya akan memulai kalimat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, qulna liman? Nasihat untuk siapa? Bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya Al-Qur'an, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan masyarakat umum kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengulangi ucapannya di awal hadis ini 3 kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, dan agama ini adalah nasihat. والذي هو لصيق بموضوعنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين هم حكامهم ورؤساؤهم وخلفاؤهم وملوكهم. هؤلاء هم أئمة المسلمين. والشاهد هنا في نكتة لغوية وأصولية بديعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النصيحة لأئمة المسلمين وبين النصيحة لعامة المسلمين بحرف الواو، واو العطف الذي يفيد المغايرة كما يقول أهل العلم، أي عطف الشيء
على الشيء يفيد المغايرة. هذا الذي عليه أهل العلم، عطف الشيء على الشيء يفيد المغايرة. فمعناه أن النصيحة لأئمة المسلمين خصت وتميزت بأشياء غير النصيحة لعامتهم كما سنراه بإذن الله تعالى. Kemudian dari hadis di atas yang berhubungan langsung dengan kajian kita atau tema kajian kita pada siang hari ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk al-a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Para pemimpin kaum muslimin yang dimaksud adalah termasuk para pemimpin negara, presiden, ataupun juga misalnya berupa raja yang memimpin kaum muslimin, atau para penguasa lainnya yang memimpin kaum muslimin. Yang menjadi poin penting di sini untuk kita perhatikan, poin penting yang berhubungan dengan kaidah bahasa, kaidah ilmu usul yang sangat tinggi dari hadis yang disebutkan di atas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara nasihat bagi para pemimpin dengan nasihat bagi masyarakat umum, dengan menyebutkan huruf waw yang berarti ataf, yang disebutkan dalam kaidah bahasa ketika sesuatu diatafkan dengan sesuatu yang lain, sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang lain dengan huruf waw, maka itu yaqtadil mughayarah, menunjukkan adanya perbedaan di antara keduanya. Maka ini mengandung makna bahwa nasihat kepada penguasa itu dikhususkan dan disendirikan dan tidak boleh disamakan dengan nasihat yang disampaikan kepada selain mereka dari kalangan masyarakat, sebagaimana yang kita akan jelaskan dalam penjelasan yang disampaikan dalam kajian ini insyaallah. فإن قلت من هم أئمة المسلمين قيل لك روى البخاري في صحيحه قصة امرأة سألت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما الأئمة؟ قال لها ألم يكن لكم في الجاهلية رؤساء يأمرونكم وينهونكم؟ قالت بلى. قال فأولئك هم. أي أئمة المسلمين هم الذين لهم القوة والشوكة والجيش بأيديهم، وعامة الناس يعرفون أن فلان رئيس. هذا ما جاء في الأثر هذا واضحا وعليه العلماء قاطبة. Kemudian jika ada yang bertanya, siapakah yang dimaksud dengan al-a'immah, para pemimpin? Tentu maksudnya para pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah athar yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah seorang perempuan yang pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perempuan ini mengatakan, "Man humul a'immah?" Siapakah para pemimpin? Siapakah para pemimpin itu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab, "Bukankah kalian dulu di zaman jahiliyah memiliki para pemimpin, atasan-atasan, tokoh-tokoh yang memerintahkan kalian kepada perkara-perkara yang baik dan melarang kalian dari hal-hal yang dianggap buruk?" Inilah yang disebut sebagai pemimpin. Maka berdasarkan athar ini, riwayat ini, makna pemimpin itu mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan untuk menjaga masyarakatnya dari gangguan, yang memiliki bala tentara yang bisa melindungi kita, yang semua orang mengetahui bahwa merekalah pemimpin, merekalah atasan kita yang akan bisa melindungi dan memberikan keamanan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. جاء في أحد كتب البيهقي رحمة الله عليه
وهو من أخص أتباع مذهب الشافعي رحمة الله عليه أيضا. يروي عن أحد تلاميذ الشافعي وهو الربيع رحمة الله على الجميع يقول: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا عرف الناس السلطان سواء أخذ خلافته بالرضا أو بالغلبة فهو السلطان الذي تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. إذا عرف الناس السلطان وعرفوا خلافته سواء أخذ الخلافة بالرضا أي برضا الناس جميعا أو عموما أو بالغلبة كما يحصل عند القوة أحيانا يستتب الأمر لأحد الخلفاء ويصبح الأمر بيده ويتحكم في دولته، قال: فذاك السلطان الذي تجب له الطاعة ويحرم الخروج عليه. وتنبهوا لكلمة الغلبة. Disebutkan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yang beliau ini Imam Al-Baihaqi adalah salah satu dari ulama pengikut mazhab Syafi'i yang sangat terkenal dengan pembelaannya terhadap mazhab Syafi'i dan memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beliau meriwayatkan dari salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yaitu Ar-Rabi' yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, kalau manusia, kalau masyarakat telah mengenal sultan atau penguasa mereka, telah mengenal pemimpin mereka, baik pemimpin tersebut mengambil kekuasaan dengan keridhaan masyarakat tersebut atau mengambilnya dengan memenangkan, dengan menundukkan, dengan paksaan, yang kemudian setelah dia bisa menjadikan aman negeri tersebut, menguasainya, maka inilah pemimpin yang wajib untuk ditaati dan tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Ini kita perhatikan. Ucapan dari beliau ini menunjukkan kepada kita bahwa jika ada seorang pemimpin yang sekali lagi mendapatkan kekuasaan tersebut baik dengan keridhaan masyarakatnya atau dengan menguasai atau mengalahkan, merebut kekuasaan tersebut, yang penting dia telah berhasil mengamankan, menguasai seluruhnya dan menjadikan masyarakatnya aman di negeri tersebut, maka inilah pemimpin yang wajib untuk ditaati berdasarkan syariat Islam dan diharamkan untuk memberontak, untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaktaatan kepadanya. Dan poin penting yang diperhatikan di sini adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i au bil ghalabah, ataupun dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara menguasai atau dengan cara memaksakan, merebutnya, maka tetap dia ditaati selama dia bisa memberikan keamanan dan bisa menguasai keadaan untuk menjadikan keamanan bagi masyarakatnya. Qumtu barakallahu fikum بتعريف الأئمة أو الإمام لأننا نسمع اليوم من كثير من شبابنا من يقول لا عبرة بهذه الحكومات كلها اليوم، مع أنه قد اجتمع في أكثر الحكومات وصفان بهما تتم السلطة الشرعية لصاحبها ولو كان ناقصا ولو كان مقصرا. الوصف الأول الإسلام، والوصف الثاني أن تكون له الشوكة والقوة أي التحكم في جيش البلاد. أما الوصف الأول فدليله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكلمة منكم أخذ منها العلماء على أن ولي أمر المسلمين حاكمهم رئيسهم ملكهم خليفتهم لا يكون إلا منهم أي مسلما، ولأن الله تعالى يقول
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا الوصف الأول في الحاكم أن يكون مسلما ولو كان فيه شعرة فقط من الإسلام بقيت فيه، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأن لا ننازع الأمر أهله أي لا ننافس الحاكم في دولته في رئاسته إلا إذا كان خرج من الإسلام خروجا بينا ظاهرا باح فيه بواحا ولم يستخفي لا يختلف فيه عالمان، لا أقول لا يختلف فيه طالبان، لا يختلف فيه عالمان. إذا قال كفرا بواحا يبوح به ينبغي أن يصرح، لا يكون كلامه محملا أو محتملا. هذا الوصف بالنسبة للإسلام. أما بالنسبة للشوكة فسبق الكلام في ذلك وسيأتي إن شاء الله. Saya sengaja menyampaikan definisi dari pemimpin yang dibenarkan dalam Islam ini karena saat ini, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan beberapa orang, di antara mereka adalah para pemuda yang selalu mengatakan bahwa pemerintah yang ada saat ini tidak perlu diperhatikan sama sekali. Mereka bukan pemerintah Islam. Ucapan-ucapan seperti ini. Padahal kita ketahui berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ucapan para ulama ahlu sunnah yang kita ketahui sebagai para imam ahlu sunnah, bahwasanya para penguasa tersebut dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka adalah penguasa yang sesuai dengan syariat Islam karena terkumpul pada diri mereka dua sifat yang menjadi syarat seseorang dianggap sebagai penguasa muslim, tentu dengan segala kekurangan yang ada padanya. Sifat yang pertama yaitu al-Islam. Mereka beragama Islam, mereka bersyahadat, melaksanakan sholat dan perkara-perkara Islam yang lainnya secara zahir. Dan yang kedua, mereka memiliki asy-syaukah wal quwwah, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk menjaga masyarakatnya. Dalam artian mereka bisa menguasai keadaan, bisa menguasai para prajurit, para tentara untuk mengamankan negara ini. Maka dengan adanya dua sifat ini, meskipun tentu banyak kekurangan-kekurangan yang ada, tetap mereka dianggap sebagai pemerintah kaum muslimin. Pertama, adapun sifat yang pertama, yakni sifat Islam, dia adalah seorang muslim, ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, kepada Rasulnya, dan kepada para penguasa di antara kamu. Para ulama mengambil istinbat dari ayat ini, para penguasa di antara kamu atau para penguasa darimu, untuk menunjukkan bahwasanya penguasa kaum muslimin adalah pemimpin mereka yang muslim, pemimpin mereka yang beragama Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk bisa menguasai orang-orang mukmin. Ini adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa barang siapa yang terkumpul padanya dua sifat ini, maka dia adalah seorang pemimpin muslim yang dibenarkan dalam Islam. Maka di sini kita perhatikan, ya, didukung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan akan hal ini, "Alla nunazi al-amra ahlahu." Kita tidak boleh mencabut ketaatan, tidak boleh memberontak kepada ahli
orang-orang yang memang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam masalah ini. Illa antarau kufron bawahan, kecuali kamu melihat kekafiran yang nyata, yang terang, yang jelas. Tidak boleh hanya dengan menebak-nebak atau menduga-duga. Jadi tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah kecuali kalau jelas-jelas dia melakukan sesuatu yang nyata yang membuat dia keluar dari Islam. Yang mana yang menilai hal ini bukan cuma orang-orang perorangan, setiap orang menilai, tapi harus orang yang benar berilmu. Sampai-sampai dikatakan tidak berselisih dalam menghukumi hal ini dua orang yang berilmu, yakni perkaranya jelas, perkaranya terang, bahwa dia melakukan sebab yang membatalkan keislamannya. Itu sifat yang pertama. Adapun sifat yang kedua, yaitu asyaukah wal quwwah, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga masyarakatnya. Ini seperti yang dijelaskan tadi dari nukilan para ulama dan juga sahabat radhiyallahu taala anhu, serta nanti akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah dalam ceramah kali ini. Wa udhakkiru ikhwani al-kiram fi hadha al-majlis at-tayyib biqissah ra'i'ah rawaha Ibn Sa'd fi kitabih at-Tabaqat al-Kubra wa ghayruhu bi sanad hasan. دارت بين رجلين أحدهما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وبين الخليفة الأموي مروان بن الحكم. كانت الخلافة عند مروان بن الحكم، ولكنه تفكر يوما تفكيرا عجيبا يندر أن يوجد عند الخلفاء مثله، فأتى عبد الله بن عمر قال: أنت سيد العرب وأنت أولى الناس بهذا الأمر، أنت أولى الناس بالخلافة، فأتنازل لك بالخلافة. وهذا أمر عجب في تاريخ البشرية، أن يتنازل حاكم لغيره. أنت أولى الناس بهذا الأمر وأنا أتنازل لك به. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كيف لي بأهل المشرق؟ الخلافة تتبع القوة كما لا يخفاكم. أهل المشرق كانت الشوكة والقوة عندهم، والجيش هناك أقوى ما يكون، وعصبية الناس كانت معهم. فقال عبد الله بن عمر: أنا إذا استلمت الحكم حركت نعرة أولئك وهم أقوياء الآن في البلاد عند المسلمين. فقال: والله لا أقبلها، أي الخلافة، ولو دانت لي 70 سنة على أن يراق بسببي محجمة دم واحد. تأملوا، لا أقبل الخلافة ولو حكمت 70 سنة كاملة في أمن ورخاء، لكنني توصلت إلى هذه الخلافة وتسببت في إراقة دم واحد للمسلمين. هذا يدلكم على عظم شأن دم المسلم، ويدلكم على تواضع الكبراء فيما بينهم، ويدلكم على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يراعون القوة ربطا لها بالخلافة. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian rahimakumullah sebuah kisah yang sangat menarik. Sebuah kisah yang sangat menarik yang berhubungan dengan materi kajian kita di siang hari ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra dengan sanad yang hasan. Kisah pembicaraan tentang dua orang yang besar. Yang pertama adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang kedua adalah khalifah, salah seorang khalifah Bani Umayyah, Marwan ibn al-Hakam rahimahullah ta'ala. Khalifah ini pernah menyampaikan satu pemikiran yang sangat luar biasa, yang mungkin belum pernah disampaikan oleh khalifah-khalifah yang lainnya.
dia pernah mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi Khalifah Marwan Ibnul Hakam menyampaikan kepada Ibnu Umar, dia mengatakan, anta sayyidul Arab, engkau adalah pemimpinnya orang Arab, dan kamu lebih pantas untuk menjadi khalifah dibandingkan saya. Coba perhatikan, ini adalah satu pemikiran yang sangat luar biasa. Seorang khalifah menunjuk orang lain dan mengatakan dia lebih pantas untuk menjadi khalifah. Akan tetapi karena yang dihadapinya adalah sahabat yang mulia, yang mengetahui pemahaman dan adab yang benar dalam masalah ini, pada waktu itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, bagaimana saya bisa menghadapi penduduk yang ada di wilayah timur, Ahlul Masyriq? Karena khilafah itu bukan sekedar menjadi menunjuk, akan tetapi bagaimana orang-orang yang ada di wilayah masyrik, di wilayah timur, yang nanti mereka juga punya kekuatan, mereka juga punya asabiyah, punya fanatik terhadap golongan mereka sendiri, yang nanti mereka menggunakan kekuatannya dan mereka tidak ridho dengan kekuasaanku. Coba kita perhatikan. Kemudian beliau, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu selanjutnya mengatakan, wallahi aku tidak akan menerima hal ini. Kalaupun kamu serahkan kepadaku, aku tidak akan menerimanya. Meskipun nantinya aku akan berkuasa selama 70 tahun, akan tetapi kemudian saya menjadi sebab tertumpahnya darah seorang muslim, maka aku tidak menghendaki hal tersebut. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa mulianya, betapa tingginya sifat-sifat mulia dari orang-orang yang besar ini. Pertama, menunjukkan kehormatan darah seorang muslim. Tidak gampang untuk ditumpahkan, tidak gampang untuk dihalalkan. Juga menunjukkan tawadhu, sikap merendahkan diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan poin penting yang kita perhatikan, mereka mempertimbangkan masalah kekuasaan menjadi pemimpin dengan kekuatan. Kekuasaan untuk menundukkan dan memberikan keamanan kepada masyarakatnya. Yang ini merupakan perkara yang hendaknya kita perhatikan dari keterangan yang disampaikan dalam riwayat ini. Laqad nabbahtu ala annahu لا يستشار طلبة العلم ومن دونهم في هذه المسائل الكبيرة، إنما مرجعها المجتهدون من العلماء، لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله عز وجل عند أمور الأمن أو الخوف، ولا سيما ما نحن في صدده كما لا يخفاكم مسائل الخلافة ومسائل الجهاد، كلها مسائل أمن أو خوف، هي من أكبر مسائل الأمن والخوف. ربنا عز وجل يذم قوما يذيعون أخبار هذه الأشياء ويتسرعون فيها ويخوضون فيها، كما يفعل شبابنا اليوم، يدرسون ويتخرجون على مواقع النت، مواقع العنكبوتية، ثم يخرجون على الأمة بسيوفهم ويزعمون أنهم مجاهدون ولم يستشيروا أهل العلم، بل ولا فيهم عالم واحد. هذه أول مصائب التي نراها اليوم في أوساط المسلمين، لأن الجهاد عبادة شريفة عظيمة، ولكن ينبغي أن تندلع وتبدأ من أشراف القوم وشرفائهم وكبرائهم، ألا وهم العلماء، هم الذين يفهمونها. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة وبالجملة فإن البحث في دقائق الجهاد من وظيفة مجتهد الأمة، فإن البحث في دقائق الجهاد من وظيفة مجتهد الأمة. فكيف اليوم نستريح
لشباب متحمس يريد الإسلام لكنه لا يعرف كيف يصل الإسلام. وأنا أشبه هذا الصنف من شبابنا اليوم بالقصة التي ممكن تعرفونها جميعا، قصة الدب الذي رأى ذبابا في وجه صاحبه فحمل صخرة كبيرة ليقتل الذباب فقتل الذباب صاحبه. هذا مثل شبابنا اليوم المتحمس والله المستعان. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menentukan masalah-masalah besar seperti ini, masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintah kaum muslimin, menetapkan keamanan, maka seharusnya yang diajak untuk bermusyawarah bukanlah para penuntut ilmu, apalagi orang-orang yang tidak pernah belajar agama sama sekali. Tetapi seharusnya yang diajak atau ditanya tentang masalah-masalah seperti ini adalah ahlinya, yaitu para ulama, para mujtahidun, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmunya, orang-orang yang mencapai tingkatan tinggi dalam keilmuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan ketika datang kepada mereka satu perkara yang berhubungan dengan keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarluaskan perkara tersebut. Seandainya mereka mau mengembalikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW atau kepada orang-orang yang ahli di antara mereka, maka mestinya kemudian nanti akan diketahui penyelesaian masalah tersebut dari orang-orang yang bisa menjelaskan dan mengambil pertimbangan hukumnya. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau terjadi perkara-perkara yang besar, apalagi yang berhubungan dengan menimbulkan keamanan, menimbulkan keguncangan, ketakutan, seperti masalah-masalah jihad, masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintah, masalah-masalah besar seperti ini, maka tidak boleh kemudian segera disebarkan hal tersebut kepada masyarakat umum yang tentu nanti akan salah pemahaman dan salah menyikapinya, tetapi hendaknya disampaikan kepada orang-orang yang berilmu, yang berijtihad, yang memiliki pemahaman yang dalam ilmu agama ini. Maka ini seperti yang kita saksikan dari beberapa orang yang diantaranya mereka adalah para pemuda yang baru belajar agama sedikit, itu pun belajarnya hanya lewat internet, membaca berita-berita, kemudian menyimpulkan lewat hal-hal yang didengarnya dari internet tersebut, kemudian mereka menyimpulkan kesimpulan hukum, akhirnya mereka keluar memberontak kepada masyarakat kaum muslimin dengan menamakannya sebagai jihad, tanpa mereka meminta pendapat kepada para ulama, bahkan tidak kepada satu pun dari para ulama yang mereka tanya. Maka bisa dipastikan kerusakan yang akan mereka timbulkan, naudzubillahi min dzalik. Karena masalah jihad kaum muslimin rahimakumullah adalah ibadah yang sangat agung. Akan tetapi ibadah yang agung seperti ini tidak dilakukan dengan cara serampangan. Yang menjadi rujukan dalam masalah ini adalah para ulama yang mereka telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli, orang-orang yang menjadi rujukan ketika mempertimbangkan masalah-masalah yang besar seperti ini. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Minhajus Sunnah mengatakan, wabil jumlah, maka kesimpulannya yang memandang kepada yang memutuskan atau menghukumi dalam masalah-masalah yang terperinci, yang masalah-masalah yang detail dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tugasnya para ulama mujtahidun, para ulama yang berijtihad, yang memiliki ilmu yang dalam untuk memutuskan perkara-perkara yang besar dalam umat ini sesuai dengan pemahaman
ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Jadi tidak seperti perbuatan para pemuda yang bersemangat itu, yang mereka mengatasnamakan untuk membela Islam, tapi mereka tidak mengenal ilmu Islam yang benar yang diterangkan oleh para ulama besar kita. قد عرفنا الآن خطأين في الأوساط الشبابية المتحمسة. الخطأ الأول أنهم لا يعترفون بالحكومات الموجودة، زعما منهم أن هؤلاء طواغيت، فكل حاكم عندهم يوم طاغوت، ولا يعرفون التفصيل في ذلك. والأمر الثاني أنهم يدخلون في أبواب ليسوا أهلا لها، وربنا عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك سأنتقل إلى خطأ ثالث بعد ترجمة المترجم وفقه الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sebelumnya Syekh menyebutkan sebuah kisah perumpamaan dari mereka-mereka yang terlalu semangat membela Islam tapi tidak mengenal Islam. Seperti ada dua orang, temannya ini melihat di hidung kawannya itu ada seekor lalat. Maka untuk membunuh lalat tersebut dia mengambil batu yang besar, kemudian dipukulkan ke hidung temannya tersebut. Maka memang lalatnya mati, tapi kemudian temannya pun mendapatkan keburukan dan kecelakaan yang besar. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan beberapa kesalahan yang ditimbulkan dari mereka-mereka yang tidak mengenal Islam dari para ulama besar ini. Yang pertama adalah karena mereka mengatakan bahwa pemerintah yang ada saat ini adalah pemerintah yang tidak diridhoi. Tidak benar. Dengan gampang mereka mengatakan semua pemerintah saat ini adalah togut. Togut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini kata-kata mereka, yang tentu sudah kita ketahui bahwa ini merupakan pernyataan yang tidak benar. Kemudian kesalahan kedua yang mereka lakukan adalah karena mereka masuk ke dalam perkara yang bukan urusan mereka dan mereka tidak ahli di dalamnya. Ini tentu merupakan penyimpangan besar dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Juga dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan Islam seseorang ketika dia ketika dia meninggalkan perkara yang tidak berhubungan dengan dirinya, bukan menjadi urusan baginya. Dia tidak ahli dalam masalah tersebut. Ini kesalahan kedua yang mereka lakukan. Kemudian Syekh akan menjelaskan perkara yang ketiga selanjutnya. Al-khata'u tsalits huwa khata'un fadih, ala wa huwa al-hujum 'ala dima'in nas bila tafriq. كما نسمع اليوم تقوم جماعات متعددة وكل جماعة تقول أنا صاحبة الشأن الأعظم، أنا التي أرفع رؤوس المسلمين، أنا التي أعيد الخلافة. كلام نسمعه كل يوم، وفي كل يوم تقوم جماعة. هناك قاسم مشترك بين هذه الجماعات ألا وهو كثرة القتل والدماء، ويقتلون المسلمين كما يقتل أحدكم الذباب، لا يتورعون عن دم المسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. لا يزال الرجل في فسحة من دينه أي يرجى له الخير ويرجى له الدين الكامل الطيب الصحيح ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما هنالك يكون قد رجع أدراجه وراءه،
وعطل نفسه والله المستعان. Kemudian perkara yang ketiga, yang ini merupakan kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat keji, yaitu mereka-mereka ini mudah untuk menghalalkan darah manusia, mudah untuk menyerang orang muslim yang lainnya tanpa membedakan, mudah untuk menghalalkan darah, mudah untuk menyerang atau membunuh muslim yang lainnya. Sebagaimana yang saat ini sering kita dengarkan propaganda yang mereka ucapkan dari berbagai jamaah yang bermacam-macam, berbeda-beda. Masing-masing mereka ada yang mengatakan, saya yang akan membela kehormatan kaum muslimin, saya akan mengembalikan khilafah, kehalifaan, saya akan menyelamatkan Islam, dan juga propaganda-propaganda yang lainnya. Akan tetapi ada satu kesamaan, ada satu kesepakatan yang sama pada penampilan mereka, yaitu banyak melakukan pembunuhan, mudah untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Semua jamaah ini punya satu kesamaan ciri, yaitu banyak melakukan pembunuhan dan mudah untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Yang mereka itu membunuh tanpa ragu-ragu, seperti kita membunuh seekor lalat atau seekor nyamuk. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang manusia berada dalam kelapangan agamanya, berada dalam keleluasaan agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Apa artinya? Maksudnya senantiasa seseorang itu diharapkan kebaikannya, diharapkan agamanya benar, agamanya sempurna, selama dia tidak melakukan pelanggaran besar ini, yaitu menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Karena kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram, maka akan dikhawatirkan agamanya akan berbalik, akan dikhawatirkan akan ditimpa pada dirinya berbagai macam keburukan-keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'khudhu qissatan min sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah mimma yadullukum ala siyasatihi ar-rashidah. Lamma ta'annabat al-ahzab ضده عليه الصلاة والسلام واجتمع الكفار بأصنافهم وعلى اختلافهم مع المنافقين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ثم نصر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هناك قبل انتهاء المعركة قبائل العرب كلها المحيطة بالجزيرة التي لم تدخل بعد في الإسلام تقول ارقبوا هذا الرجل، فإذا انتصر على قومه فهو نبي ندخل في دينه، وإذا انهزم ومات تخلصنا منه وبقينا على ديننا. فلما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا. ولما كانوا جددا في الإسلام، تأملوا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا جددا في الدخول في الإسلام قيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نقتل المنافقين الذين كانوا اجتمعوا ضدنا مع الكافرين؟ نبدأ الآن نقتلهم، الآن انتهت رقعة الإسلام وانتصر الإسلام والحمد لله، إذا نبدأ نصفي صفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه. تأملوا هذا جيد، جاء في صحيح البخاري. لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، بمعنى الناس جدد في الدين، فإذا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به قريبا بدأ يقتل ويصفي جماعته، ماذا سيقولون سيصل إلينا ويصفينا أيضا ويقتلون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة قتل المنافقين وهم أهل للقتل حقيقة، لأنهم كانوا جواسيس الكفار ضد المسلمين،
مراعاة للمفسدة الكبرى ألا وهي خروج الناس عن دين الإسلام. واليوم يقتلون الناس بالظن وبالشك وبعدم الانتماء إليهم، ومن هم؟ ما عندهم شيء، كل ما في الأمر أن الغرب يضحك عليهم ويستعملهم لضرب الإسلام. يقتلون الناس ولا يراعون أنهم ينفرون عن الإسلام، وإنما يدفعون الناس عن قبول الإسلام. أي جماعة تقبل إسلاما ما فيه الدم الأحمر؟ من يقبل هذا الإسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لا يمكن أبدا أن يكون هذا اللي نراه اليوم. هذا ثالث خطأ يقعون فيه. Kemudian ma'asyiral muslimin, kami akan menyampaikan sebuah kisah yang sahih dari sejarah Nabi SAW, yaitu kisah yang terjadi pada perang Ahzab, ketika kelompok-kelompok yang memusuhi Islam dan kaum muslimin berkumpul untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat, bahkan memerangi mereka, di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam berbagai golongannya bersatu dengan orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah SAW untuk melawan beliau dalam perang Ahzab. Ketika itu disebutkan dalam kisah tersebut, sebelum terjadinya atau sebelum selesainya peperangan tersebut, sebelum mulainya peperangan tersebut, beberapa kabilah-kabilah atau suku-suku di tanah Arab yang pada waktu itu mereka belum masuk Islam, mereka mengatakan, mari kita perhatikan keadaan orang ini, maksudnya Rasulullah SAW. Kita lihat perjuangannya, peperangannya. Kalau dia menang, maka kita ikuti agamanya, berarti dia punya kekuatan untuk melindungi. Tapi kalau dia kalah, kalau kemudian kemenangan bukan pada dirinya dalam perang tersebut, maka kita tetap memegang agama kita, tidak perlu mengikuti agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin meraih kemenangan, sehingga setelah itu orang-orang dari kabilah-kabilah Arab tersebut kemudian masuk dalam Islam berbondong-bondong. Masuk dalam Islam berbondong-bondong. Kemudian dalam kisah ini ada satu strategi yang sangat menarik, yang sangat lurus dari sunnah Rasulullah SAW, karena mempertimbangkan mereka-mereka yang baru masuk Islam ini. Ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak membunuh sekalian orang-orang munafik itu? Bukankah mereka sudah bekerja sama menjadi mata-mata untuk orang-orang kafir yang merugikan kaum muslimin? Mereka melakukan berbagai macam keburukan-keburukan yang tentu merugikan kaum muslimin, dan mereka pantas untuk dibunuh. Apa jawaban Nabi SAW menanggapi usulan ini? Beliau bersabda, la, tidak boleh. Kita tidak akan melakukan itu. La yaqulun nas, supaya orang-orang tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya, membunuh orang-orang yang bersamanya. Mereka orang-orang yang baru. Kalau mereka menyaksikan ini dibunuh, dengar itu yang dibunuh, yang tentu mereka tidak tahu kesalahan tersebut, mereka akan menganggap, oh kalau begitu ternyata Nabi ini, Nabi Muhammad SAW ternyata tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Nanti dikhawatirkan juga akan sampai pembunuhan tersebut kepada kita semua. Maka perhatikan, Rasulullah SAW meninggalkan kemaslahatan membunuh orang munafik, yang tentu keberadaan mereka merugikan kaum muslimin, untuk mempertimbangkan, untuk menghilangkan keburukan yang lebih besar, yaitu menjadikan orang-orang benci kepada Islam, yang nantinya kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini pun keluar meninggalkan Islam. Coba bandingkan dengan keadaan mereka-mereka yang terlalu bersemangat tersebut, orang-orang yang bersemangat tanpa ilmu tersebut saat ini.
Mereka membunuh, menghalalkan darah manusia tanpa pertimbangan. Yang dengan ini membuat musuh-musuh Islam tertawa, karena mereka sendiri yang akan menjadikan buruk citranya Islam, menjadikan jelek kesan manusia terhadap Islam ini. Yang dengan kondisi seperti ini, siapa yang akan menerima Islam? Kalau dalam kesan yang timbul di hati masyarakat dunia terhadap Islam, bahwa Islam itu selalu identik dengan pembunuhan, pertumpahan darah, bom dan seterusnya, maka siapa yang akan menerima agama Islam ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini, yang ini tidak akan terwujud dengan perbuatan mereka-mereka yang menggampangkan melakukan perbuatan pembunuhan dan melakukan pertumpahan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Idzan uridu ukarrir huna al-an thalathatu akhta' yanbaghi al-insan an yaj'alaha nusba 'ilayha. Al-khata' al-awwal annahum la ya'tarifun أو لا يعرفون ما هي الخلافة الإسلامية بغض النظر عن صلاح الخليفة أو عدم صلاحه، أي ما هي الرئاسة الإسلامية أو الشرعية التي يكتب لها شرعا أنها رئاسة إسلامية. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم جاء رجل عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: ألا تقاتل هؤلاء الخلفاء وأنت ترى أنهم قد غيروا، وربنا عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر، وكان الدين كله لله، وإنما أنتم تريدون أن نقاتل حتى تعود الفتنة ويكون الدين لغير الله، وإنما تريد أن نقاتل حتى تعود الفتنة ويكون الدين لغير الله. ثم قال: أن أعير بهذه الآية، أي أن يعاب علي عدم تطبيق هذه الآية، خير عندي من أن أعير بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أن أعير أن يسبني الناس أنني لم أطبق تلك الآية، هذا أفضل عندي وأخف عندي من آتي يوم القيامة يقول لي: ربي قتلت مسلما بغير حق، أرقت دمه بغير حق، وذكر الآية: ويقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. Kemudian saya akan kembali mengulangi dan mengingatkan 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka-mereka para pemuda yang bersemangat tanpa ilmu tersebut. Kesalahan pertama yaitu mereka tidak mengetahui apa itu makna al-khilafah al-islamiyah, pemerintah Islam, penguasa Islam yang dibenarkan dalam agama. Yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yang memiliki kekuasaan dan dia adalah seorang muslim tanpa mempertimbangkan apakah dia orang yang soleh atau tidak soleh. Artinya pengertian penguasa Islam yang dibenarkan dalam syariat adalah ketika telah terpenuhi padanya 2 hal tersebut, yang dalam masalah ini tidak menjadi syarat untuk dikatakan sebagai penguasa muslim harus dia adalah orang yang soleh dan tidak punya kesalahan sama sekali. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika ada seseorang yang datang kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang yang datang kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian orang ini berkata, "Kenapa kamu tidak memerangi khalifah-khalifah dan penguasa-penguasa yang ada saat ini?"
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah." Perangilah mereka supaya tidak timbul fitnah dan supaya agama ini menjadi semua milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka sahabat yang mulia ini menjawab kesalahpahaman orang tersebut dengan ilmu yang benar. Beliau mengatakan, kami telah berperang. Kami telah berperang dan kami telah meninggalkan atau telah menghilangkan fitnah dengan peperangan yang kami lakukan. Apakah kamu tahu maknanya fitnah tersebut? Fitnah itu adalah asyirk, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad yang mereka lakukan. Beliau berkata, akan tetapi yang kalian inginkan adalah melakukan perbuatan fitnah dengan memerangi pemerintah kaum muslimin, yang ini akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Kemudian beliau mengatakan, sungguh jika kalian mencelaku karena kalian menganggap aku tidak mengamalkan ayat tadi, maka ini lebih baik daripada aku meninggalkan celaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam yang dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, melaknatnya dan menyiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Maksudnya dia mengatakan, kalian mencelaku dengan ayat yang pertama tadi itu lebih baik daripada ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa taala, membunuh seorang yang beriman, seorang muslim dengan sengaja, kemudian aku dihadapkan dengan ancaman yang terdapat dalam ayat ini, maka itu tentu lebih berat dan azabnya lebih keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi perhatian penting bagi kita semua. Jaa rajul al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala yad'uhu an yusharikahu fi al-khuruj ala sultan zamanihi. وقد ذكر له أنه يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات. فقال له حسن البصري: أتدري ما الإسلام؟ قال: نعم. قال: هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الحسن البصري: إنك لتقتل من هذا دينه. إنك لتقتل من هذا دينه، أي أنتم تريدون أن تقاتلوا الخليفة ثم تقتلون معه الناس يريقون الدماء وهم على الإسلام. Kemudian juga dalam sebuah kisah disebutkan, ada seseorang yang pernah datang menjumpai seorang ulama tabi'in besar, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Orang ini mengajak ulama besar ini untuk menyertai mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa atau pemerintah yang ada pada saat itu. Dia beralasan dengan menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa tersebut, menyebutkan kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukannya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyampaikan satu pertanyaan kepadanya. Atadri mal Islam? Apakah kamu mengetahui apa itu Islam? Orang ini menjawab, "Na'am." Ya, saya tahu. Islam itu adalah mempersaksikan dua kalimat syahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan ibadah haji ke tanah suci bagi orang yang mampu. Setelah itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjawab, kenapa kamu justru membunuh orang yang seperti ini agamanya? Dia melaksanakan Islam seperti yang kamu katakan, sekarang kamu justru memeranginya. Ya, ini berarti kamu justru memerangi dan membunuh orang muslim sendiri
yang tentu ini tidak dibenarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Muslim fi sahihih an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaykum ay tad'una lahum bil khair wa yad'una lakum bil khair wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum وتلعنونهم ويلعنونكم. قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال لا ما أقاموا الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. هذا حديث صريح يا إخواني في أن الحاكم المسلم ولو كان ملعونا مبغضا من شعبه تأملوا، والشعب المسلم لا يلعن حاكمه ويبغضه إلا إذا كان منحرفا مقصرا لكن باق على إسلامه. عرفتم كيف؟ مع ذلك الصحابة لم يقصروا. هل نحمل السيف نقاتل هؤلاء حتى نرد الدين كما هو مطلوب مستقيما؟ قال لا ما داموا يصلون، في رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما دامت المساجد مفتوحة تقام فيها الصلاة فلا يجوز الخروج عليه. ومع أنك تكره المعصية، أنت لا تطالب بضرورة المعصية طاعة والحرام حلالا، لا، الحاكم كغيره من الناس يخطئ ويصيب، وبشر يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ اكره خطأه لكن لا تحرض عليه القتال. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintaimu. Kalian selalu mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untukmu. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang membencimu dan kalian pun membencinya. Kalian mendoakan keburukan atau melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian. Ketika mendengar ini, para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja pemimpin-pemimpin yang kita benci, yang saling melaknat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat di antara kamu. Dalam riwayat lain, la ma sallau, tidak boleh selama mereka masih mengerjakan salat. Artinya, selama mereka masih mengizinkan dilaksanakan salat berjamaah, masjid-masjid masih dibuka. Apalagi sampai penyelenggaraan salat diatur oleh pemerintah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, barang siapa yang memiliki seorang pemimpin yang memimpinnya, kemudian dia melihat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, maka hendaknya dia membenci perbuatan maksiat tersebut, tetapi tidak boleh dia melepaskan dirinya dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Tidak boleh dia melakukan pemberontakan kepada pemimpin tersebut. Jadi kita perhatikan makna yang dikandung dalam hadis ini.
bahwasanya seorang pemimpin yang telah memenuhi syarat dalam Islam, meskipun dia melakukan perbuatan yang buruk sampai dilaknat oleh masyarakatnya, sampai dibenci oleh masyarakatnya. Tentu kalau dibenci dan dilaknat berarti dia melakukan perbuatan yang tercela. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan selama Islamnya masih ada, masih tetap di atas Islam, masih menampakkan sholat secara terang-terangan, tidak melarang orang yang melaksanakan sholat, maka tetap kita wajib untuk mentaatinya dalam kebaikan, tidak boleh untuk memberontak kepadanya. Makanya di sini tentu kita tetap membenci perbuatan maksiat tersebut. Dan seorang pemimpin sebagaimana manusia biasa yang lainnya, bisa salah dan bisa benar. Maka kita wajib untuk membenci kesalahan mereka, menasihati mereka dengan cara yang baik, akan tetapi tidak boleh kita melakukan pemberontakan atau mencabut diri kita dari ketaatan kepada penguasa tersebut. لعلكم لاحظتم في هذا الحديث العظيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق جواز الخروج على الحاكم المبغض الملعون بكونه لا يصلي، وحرم الخروج بكونه يصلي أو يأذن بالصلاة في دولته مع كونه يصلي كل شيء، ولم يعلقه بكون هذا الإمام يحكم بما أنزل الله أو لا يحكم بما أنزل الله، مع أننا والله العظيم نحث كل مسلم حاكما كان أو محكوما أن يحكم بما أنزل الله، وأن يخاف أن يلقى الله بغير ذلك، فإن الله تعالى قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فنحث كل مسلم أن يجتهد ليعمل بشريعة الله ظاهرا وباطنا، لكننا في هذا المقام نتكلم عن حكم شرعي ليس عن حكم عاطفي. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa perhatikan dalam hadis yang disampaikan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menggandengkan masalah al-khuruj, kebolehan untuk melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah berhubungan dengan penegakan salat atau tidak ditegakkannya salat. Yakni ketika mereka menegakkan, mengizinkan, tidak melarang penegakan salat di masjid-masjid kaum muslimin, maka dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk melepaskan ketaatan diri kita kepada mereka. Dan Nabi SAW sama sekali tidak menggandengkan hal ini dengan apa yang sering kita dengar, yaitu berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Kita semua tentu menganjurkan, memerintahkan, menyuruh, mewajibkan untuk kepada semua orang, baik itu pemerintah maupun masyarakat, untuk selalu kembali kepada hukum Allah, berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya kamu memberikan hukum di antara mereka sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu memberikan hukum kepada manusia sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Tetapi di sini yang kita bahas adalah hukum Allah yang sesuai dengan pemahaman yang benar, bukan cuma berdasarkan semangat-semangat belaka yang tidak didukung dengan ilmu yang benar yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. إذن خلاصة القول ليس كل من نادى إلى الجهاد اتبع، ينبغي أن تفهموا هذا. قال ابن تيمية رحمه الله هناك جهاد سني وجهاد بدعي.
كلمة عظيمة له قال في كتاب النبوات: هناك قتال جهاد سني وجهاد بدعي. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: رجل دخل القتال فقاتل ثم مات، أين يكون؟ قال: في الجنة. رجل مسلم يقاتل الكفار، دخل المعركة فمات، أين يكون؟ قال: في الجنة. قال: لا. قال: كيف ذلك؟ قال: حتى يصيب أمر الله. تأملوا، رجل دخل القتال وقاتل مخلصا لله. يقول حذيفة: لا يكفي هذا حتى يدخل الجنة، ينبغي أن يحقق أمرا ثانيا حتى يصيب أمر الله، أي أن يكون جهاده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل من كان مخلصا في الجهاد كان من أهل الجنة، لأن العمل الذي يتقبله الله يشترط فيه شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني إصابة السنة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لقد رأيت الخوارج قاتلوا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، هذا الوعي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يفرقون بين جهاد سني وجهاد بدعي. فليس كل من حمل راية وقال الإسلام الإسلام، الجهاد الجهاد، الطاغوت أمامك، ليس كل من كان كذلك يتبع. انظر الجهاد على السنة مع البدعة. Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan sebelum tadi, disampaikan dalam penjelasan tadi, bahwa tidak semua orang yang menyeru kepada jihad kemudian seruan tersebut diikuti. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nubuwat pernah mengatakan bahwa jihad itu ada yang sesuai dengan sunnah dan juga ada jihad yang bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Sa'id Ibnu Mansur dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih meriwayatkan bahwa sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada sahabat yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya, kalau ada seseorang yang masuk ke medan perang untuk berjihad, kemudian dia mati dalam peperangan tersebut, maka akan kemana tempatnya di akhirat nanti? Dijawab oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu, tentu saja masuk surga. Qala, setelah itu ternyata dijawab oleh Hudzaifah, la, tidak, belum tentu dia masuk surga. Qala, maka sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana seperti itu? Qala, maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, dia tidak masuk surga kecuali kalau dia melakukan jihad yang sesuai dengan perintah Allah. La hatta yusiba amrallah, kecuali kalau dia menyesuaikan jihadnya mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya jihad yang dilakukannya adalah jihad yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun seseorang itu mengaku berikhlas, mengikhlaskan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, tapi kemudian ternyata jihad yang dilakukannya serampangan, tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, maka jihad ini tidak diterima dan tidak dihukumi sebagai jihad yang benar. Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya jihad, syarat diterimanya amal soleh dalam Islam adalah dua perkara. Yang pertama, amal tersebut dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang kedua, amal tersebut sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, demi Allah, sungguh aku pernah melihat orang-orang Khawarij yang berperang, para pemberontak, orang-orang Khawarij yang berperang, tapi mereka melakukan peperangan
yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita perhatikan di sini para sahabat membedakan antara jihad yang sesuai dengan syariat dan jihad yang asal-asalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengambil pelajaran darinya. على كل حال الكلام في هذا كبير وكثير في مسائل الجهاد، والفتن اليوم كثيرة جدا مع الأسف، ودخول شبابنا فيها بلا وعي وعلم، وقد يكون بعضهم مخلصا لكنهم في حقيقة الأمر يفسدون أكثر مما يصلحون. فمن الجهاد البدعي أن يخرج المرء عن سلطانه، ولي أمره، رئيسه، ملكه، بادعاء أنه طاغوت أو يحكم بغير ما أنزل الله أو كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك من الأحكام التي العلماء أنفسهم لم يقولوا بقولهم. هذا من الجهاد البدعي. يكفيكم أن مسلما رحمه الله روى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. هذا خرج ومات، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ميتته جاهلية، ليدلك على أنه ليس كل من يقدم دمه في سبيل الله يقال إنه مات حقيقة في سبيل الله وكان له وسام المجاهد. لا، قال: من خرج من الطاعة، طاعة رئيسه، ولم يعترف به كما يفعلون اليوم، يدعون الخلافة وينكرون ويتجاهلون جميع الدول الإسلامية، كلها منقوضة كافرة عندهم، ويدعون الخلافة، هم لا دولة لهم بعد إلى الآن ولا قوة لهم، وإنما هم في أيدي الغرب يلعب بهم، يضرب بهم الإسلام كما لا يخفى على الأذكياء. قال: من خرج من الطاعة أي طاعة ولي أمره، وفارق الجماعة أي أثار الفوضى في الشعب بأن يحرض على هذا الحاكم. إذا مات هذا الإنسان يموت ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة. Kesimpulannya, pembahasan tentang masalah ini sangat panjang dan juga fitnah yang terjadi saat ini juga sangat banyak tersebar di mana-mana, dan sungguh sangat disayangkan beberapa di antara para pemuda yang mereka itu masuk ke dalam fitnah, ikut membahas atau membicarakan fitnah tersebut tanpa ilmu, tanpa bertanya kepada orang-orang yang berilmu, sehingga menjadi sebab kerusakan yang mereka timbulkan tentu lebih banyak daripada keharapan, daripada kebaikan yang mereka sangka. Dan termasuk dari perbuatan buruk yang termasuk al-jihadul bid'i, jihad yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka saat ini yaitu al-khuruj ala sultan, memberontak kepada penguasa dengan menyebutkan alasan-alasan mereka. Mereka mengatakan pemerintah adalah tagut, pemerintah telah berbuat seperti ini, mengkafirkan dengan terang-terangan. Yang ini adalah termasuk jihad yang tidak disyariatkan, yang telah kita ketahui bersama para ulama besar yang paham tentang agama justru mengingkari dan tidak menyetujui perbuatan yang mereka lakukan ini. Cukuplah sebagai bukti akan hal ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kharaja minat ta'ah", barang siapa yang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Artinya mereka-mereka yang melepaskan diri dari ketaatan, memberontak kepada pemerintah, tidak mengakui pemerintah saat ini seperti yang mereka katakan saat ini, semua pemerintah yang ada di dunia adalah kafir, sehingga mereka sendiri tidak punya pemerintah yang mereka akui, padahal mereka tidak punya kekuasaan, mereka sendiri hidup di negara-negara tersebut. Maka sehingga dengan ini mereka justru menjadi alat bagi musuh-musuh Islam untuk menimbulkan kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang melakukan perbuatan seperti ini, melepaskan diri dari ketaatan, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kalau dia mati di atas keyakinan tersebut, maka dia mati di atas
mati dengan cara jahiliyah, na'udzubillahi min dzalik. على كل حال أنا قد أخذت من وقتكم الكثير وقد حان الوقت ظني وتكلمت عن شطر واحد من النصيحة للحاكم، لأن العلماء كالإمام الخطابي والنووي وهما من كبار علماء الشافعية لما شرح كلمة النصيحة لأئمة المسلمين ذكروا هذا الذي ذكرته لكم، وهو أن لا يخرج عليهم وأن لا يحب أن يخرج عليهم ولا يحرض الناس ضدهم، بل يحب أن يجتمع الشعب عليهم ولو كانوا ظالمين في أنفسهم، وذلك حقنا لدماء المسلمين حفظا للجماعة من أن يراق الدم فيها بغير حق، هكذا كما هو شأن الفتنة كما تعلمون. هذا شطر فسروه. الشطر الثاني مما فسروا به هو كيف تنصح للحاكم الراعي الرئيس، وهذا سأخذه بعد قليل بكلمة مختصرة جدا، والله يوفقني وإياكم ويحب ويرضى. Kemudian di sini penjelasan ringkas yang disampaikan oleh Syekh, mengingat terbatasnya waktu, adalah penjelasan tentang makna hadis yang disebutkan di awal ceramah ini, bagaimana menasehati pemimpin kaum muslimin. Disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dan Al-Khattabi, yang keduanya termasuk ulama besar dari mazhab Syafi'i. Mereka menjelaskan tentang makna nasihat bagi pemimpin atau penguasa kaum muslimin seperti yang kami jelaskan tadi, yaitu tidak boleh memberontak kepada mereka, tidak boleh melawan atau mencabut ketaatan dari mereka, dan senantiasa menganjurkan kaum muslimin untuk selalu bersatu di bawah kekuasaan mereka, meskipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan salah dan maksiat. Ini semua dalam rangka menjaga agar tidak tertumpah darah kaum muslimin, tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi kekacauan yang tentu akibat buruknya akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian juga dalam penjelasan ini Syekh akan menambahkan penjelasan ringkas tentang bagaimana lebih rincinya untuk menyampaikan, seorang masyarakat, seorang rakyat menyampaikan nasihat kepada penguasa dalam penjelasan yang beliau akan sampaikan ini. Amma tariqatu nus'ihi wa irsyadihi, kataba al-Imam Ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi fi kitabih as-Sunnah, فبوب قائلا باب كيف نصيحة الرعية للراعي، باب كيف نصيحة الرعية للراعي، ثم أسند الإسناد الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أن أحد الولاة المسؤولين وهو عياض بن غنم، كان صحابيا رضي الله تعالى عن عياض بن غنم، عاقب رجل عقوبة في ظن من حضرها أنه كان لا يستحقها، فقام إليه رجل يدعى هشاما فقال له أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا، ينكر عليه، يقول عاقبت هذا وعذبته عذابا ما يستحق هذا العذاب كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. فقال عياض وأنت أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال صدقت. ثانيا لما رآه نصحه أمام الناس، والحكام المسؤولين يا إخواني لا ينصحون أمام الناس، أنت إذا نصحك ناصح أمام الناس أخذك الكبر وغضبت، فكيف بحاكم من عادته أن يأمر ولا يؤمر؟ فلا بد من إنزال الناس منازلهم. من أراد أن ينصح لذي سلطان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا يجوز لأحد أن يخالفه أو أن يتفلسف حوله. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ما ينصح له أمام الناس على المنبر يا حاكم يا وزير يا كذا، ما يصلح.
خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خذ بيده في خلوة في ستر بينك وبينه فقط، كما قال سعيد بن جبير لعبد الله بن عباس: آتي السلطان فأنصح له، قال: إذا كان ولا بد ففيما بينك وبينه. قال: آتي السلطان فأنصح له، قال: إذا كان ولا بد ففيما بينك وبينه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، والحمد لله رب العالمين. Adapun cara untuk menasihati atau memberikan peringatan kepada penguasa adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, dalam bab khusus yang beliau terangkan tentang masalah ini, bab kaifa nasihatur ra'iyati lirra'i, bagaimana masyarakat atau seorang masyarakat menasihati penguasanya. Beliau dalam bab ini membawakan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis yang sahih ketika ada salah seorang penguasa di zaman tersebut, seorang yang penguasa di zaman tersebut yaitu sahabat Nabi SAW Iyad ibnu Gunum radhiyallahu ta'ala anhu. Satu saat dia pernah memberikan hukuman kepada seorang laki-laki karena satu kesalahannya. Akan tetapi ada salah seorang laki-laki yang lain yang tidak setuju dengan hukuman tersebut. Dia merasa laki-laki yang dihukum ini tidak berhak mendapatkannya. Akhirnya dia menegur penguasa ini di depan umum terang-terangan. Dia mengatakan, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa asyaddun nasi adaban, orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia. Mendengar ini, sahabat Iyad ibnu Gunum kemudian mengatakan kepadanya, kamu sendiri, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, maka janganlah dia menyampaikannya terang-terangan di depan umum, tapi hendaknya dia mengambil tangannya, membawanya di tempat tersendiri. Setelah itu dia menyampaikan nasihat tersebut. Kalau diterima, maka itulah yang diharapkan. Tapi kalau dia tidak menerimanya, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang diwajibkan baginya. Maka orang ini pun mengatakan, sodakta, benar apa yang kamu ucapkan. Kita perhatikan, tentu saja sahabat ini mengingkari ucapan orang tersebut karena dia menyampaikan nasihat terang-terangan di depan umum, yang secara tabiatnya manusia akan sulit menerimanya. Kita sendiri masing-masing dari kita, seandainya kita ditegur di depan umum, dinasehati, dibuat kita merasa dipermalukan di depan umum, kita akan tersinggung dan tidak akan menerima nasihat tersebut. Apalagi seorang penguasa yang punya kedudukan, yang dia terbiasa memerintah, terbiasa tentunya dihormati, maka bukan merupakan adab yang baik, bukan merupakan tindakan sopan santun yang benar ketika kita menyampaikannya di depan umum, didengar orang lain, yang kemudian menjadikan harga dirinya tersinggung. Maka di sini hendaknya kita menempatkan masing-masing manusia sesuai dengan kedudukan dan keadaan mereka masing-masing. Oleh karena itu hadis Nabi SAW di sini adalah pernyataan yang sangat tegas, yang tidak bisa lagi dipalingkan, tidak butuh lagi untuk ditafsirkan macam-macam. Beliau mengatakan, fala yubdihi alaniyatan, sampaikan nasihat tersebut jangan terang-terangan, jangan di depan umum. Ini perbuatan menyampaikan terang-terangan di depan umum bukanlah merupakan nasihat yang baik, bukanlah cara untuk menegur dengan cara yang baik, karena ini tentu akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lebih besar. Oleh karena itulah dalam sebuah athar yang lain, ketika salah seorang tabi'in yang mulia Sa'id ibnu Jubair rahimahullah ta'ala berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah aku boleh datang kepada para penguasa untuk menasehati mereka? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, in kana labud, kalau memang itu harus kamu lakukan, maka jadikanlah nasihat tersebut hanya antara dirimu dengan dirinya,
jangan dilakukan secara terang-terangan di depan umum. هذه خلاصة أحببت أذكر بإخواني نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا وإنما أذكر الإخوة الحضور وهم أهل لكل خير إن شاء الله تعالى وأشكركم على حرصكم وحضوركم وحسن استماعكم. أذكرهم جميعا أنكم بارك الله فيكم سمعتم أن طرقنا هذا الموضوع بآيات من القرآن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار عن السلف الصالح. ما عندنا فلسفة ولا كلام يمينا أو شمالا وقلنا هذا يعلم الله ما في قلوبنا لا نريد بذلك إرضاء شخص معين أو إرضاء حكومة معينة وإنما كما قال ربنا عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Inilah ringkasan atau kesimpulan dari apa yang bisa kami sampaikan karena mempertimbangkan waktu yang sangat sedikit. Maka kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada para hadirin sekalian yang insyaallah antum semua adalah orang-orang yang dimudahkan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebaikan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dalam ceramah ini, yang kami bawakan hanyalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan serta kisah-kisah dari para ulama, para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Kami tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang bersumber dari diri kami sendiri, penafsiran-penafsiran yang tidak jelas asal-usulnya, tapi yang kami sampaikan cuma dalil-dalil tersebut. Juga kami sampaikan semua ini bukan dalam rangka mencari atau menjilat siapapun, bahkan bukan untuk menjilat pemerintah sebagaimana yang mereka sangka, tapi yang kami kehendaki hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin." Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk dicari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, maka sampai di sini apa yang disampaikan oleh Syekh dari ceramah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang di sisa waktu yang ada kita akan membaca beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau. Hadza sa'il yaqul, saya baca dulu terjemahannya. Apakah hakikat ISIS sesuai dengan syariat Islam? Adakah kewajiban baiat kepada khalifah tersebut? Ma huwa haqiqatu ma yusamma bi daulatil Islam lil Iraq wa Suriah wa hal tajibu al bai'atu li hadhihi al jamaah? Barakallahu fikum. أظن سبق الجواب في كل هذه المحاضرة وبينا لكم بأن لكم في أعناقكم بيعة لرئيسكم، وكل رئيس ما دام مسلما في أي بلد ولو كان هذا الرئيس مقصرا ما دام مسلما فمن خرج عن طاعته أي نقض بيعته وبايع غيره فقد خلع رقة الإسلام من عنقه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويموت ميتة الجاهلية. Ya, jawaban tentang pertanyaan ini telah jelas sebenarnya diterangkan dalam ceramah tadi, bahwasanya setiap orang muslim wajib untuk melakukan baiat terhadap pemerintahnya sendiri. Bagi setiap muslim maka dia wajib berbaiat mentaati pemerintah yang ada di negaranya sendiri, meskipun mereka melakukan berbagai macam kekurangan-kekurangan sebagaimana manusia yang bisa benar dan bisa salah. Jadi selama itu adalah pemerintah muslim yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menjaga keamanan bagi masyarakatnya, maka wajib untuk kita taati sebagaimana yang dijelaskan tadi. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang melepaskan ketaatan dari mereka, maka disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih, faqad khala ribqatal Islam min unuqi, dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Juga hadis yang lain, orang tersebut kalau mati maka matinya adalah mati jahiliyah. Maka inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim. Nah, pertanyaan berikutnya, wahai Syekh, nasihati kami umat Islam di Indonesia dalam menghadapi sistem demokrasi yang berulang kali dari tahun 1945
dan seterusnya. Sekarang sangat merugikan dan mencurangi umat Islam di satu sisi, dan di sisi lain bagi segelintir muslim yang katanya menikmati demokrasi dan melibatkan diri untuk secuil dunia. Katanya itu nasihat fi ma yata'allaq bil demokrasi wa intikhabat rais Indonesia. أنا أنصح كل مسلم أن يلتزم بالإسلام وأن يقيم عليه، فالإسلام دين قائم بذاته ونظام قائم بذاته لا يحتاج إلى ترقيع من أنظمة أخرى بشرية. كل الأنظمة البشرية تخالف نظام الإسلام، لكن إذا وجد لكم رئيس الحمد لله ولا بد أن يكونوا منتظمون تحت رئاسة رئيس، فلا يجوز لكم الخروج عليه لأنه رئيس مسلم. هذا الذي ندندن حوله من أول هذه الكلمة. كل من استلم الحكم سواء كان بطريق شرعي أو بطريق غربي، إذا استتب له الأمر يجب عليكم أن تعتقدوا أن بيعته تحت أعناقكم. كذا قال الإمام النووي عياض رحمهم الله أنه لا يمكن أن يبايع كل فرد، وإنما أنتم داخلون تحت بيعة من بايعه من وجهين بلادكم. Barakallahu fikum. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak membutuhkan aturan-aturan lain yang selain dari Islam. Kita menasihati semua orang untuk berpegang teguh dengan Islam dan mengatakan bahwa segala sesuatu aturan yang menyimpang dari Islam maka tidak boleh kita ikuti. Yang wajib adalah kita ikuti aturan dalam Islam. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam ceramah Syekh, jika seorang muslim hidup di satu negara yang pemimpinnya adalah seorang muslim yang memiliki kekuatan dan benar-benar secara syar'i telah sah menjadi sebagai penguasa muslim, penguasa dan pemerintah di negeri tersebut, maka hendaknya dia mentaatinya dan tidak boleh melepaskan diri dari ketaatan kepadanya. Ketika dia misalnya menerapkan satu aturan yang bertentangan dengan Islam, baik itu diambil dari barat ataupun timur, tentu peraturan tersebut kita ingkari dengan cara yang baik, tetapi tidak boleh kita melepaskan ketaatan dari mereka. Alhamdulillah, seperti negara kita, negara Indonesia, yang dengan segala kekurangan yang ada, pemerintah kita adalah pemerintah muslim yang juga mengizinkan kita untuk melaksanakan penegakan syiar-syiar Islam yang zahir. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri, yang tentu kita berusaha untuk menyampaikan nasihat yang baik terhadap mereka, tapi tidak boleh kita melepaskan ketaatan dari mereka dan tidak boleh kita melakukan pemberontakan terhadap mereka. Kullu su'alin madha fi kalimah la da'i. Kullu su'alin madha fi kalimah la da'i. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi dirasa sudah dijawab dalam penjelasan ceramah Syekh, maka tidak perlu kami bacakan lagi. Ada pertanyaan, apakah tinggal di Indonesia termasuk ridha dengan tagut dan tunduk kepada hukum Islam, kepada selain hukum Islam? بقاؤكم في إندونيسيا لا يعني أنكم ترضون بالطاغوت، لأني قلت لكم لا يجوز لكم تسموا رئيسكم طاغوتا، فهو حاكم مسلم. يا إخواني، الآن الدنيا كلها مبتلات بالتقصير، وأنتم والله لو فتشنا في بيوتكم كما تفتشون في بيتي تجدون التقصير الكبير والصغير. الإنسان يكون حاكما على 4 أشخاص من بيته، مع ذلك يعجز عن إدارتهم. فكل رئيس محتاج إلى مساعدتكم لا إلى منابذته. وأين تذهب؟ فلا تغتر بما هو يوجد الآن في العراق. هذا تواطؤ بين الغرب والحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. تواطؤ واتفاق بين الغرب والحاقدين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسترون أنهم كما هو شأن من على شاكلتهم. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أن هؤلاء لا يطول عمرهم، كما هو شأن من يفعل مثل هذه التفاعيل. لا تغتروا بهذه الأشياء، كل إنسان رزينا ثقيلا
يصبر ولا يهجم على الفتنة هكذا هجوما. فأنت في بلد مسلم أقم دينك في نفسك وفي أهلك وفي من تستطيع، وادعو إلى الإسلام، وأصلح من تستطيع من المسؤولين بالكلمة الطيبة الناصحة الهادفة، يقوم الخير عندكم وتتغير البلاد من حسن إلى أحسن، وهكذا إن شاء الله تتقون. Ya, jawaban dari beliau, maka tentu saja tinggal di negara Indonesia bukanlah tinggal berarti mengakui atau mengikuti taghut. Karena pemerintah kita adalah pemerintah muslim, meskipun dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya. Saat ini di dunia, di setiap negara, bahkan pada diri kita masing-masing banyak kekurangan. Seandainya kita datang ke rumah teman kita untuk memeriksa kekurangan-kekurangan yang ada di rumahnya, atau kita menyuruh teman kita untuk datang ke rumah kita untuk memeriksa apa-apa yang salah di rumah kita, akan didapati banyak kekurangan. Maka dalam hal ini seorang manusia mempertimbangkan ketika dia misalnya dalam rumahnya saja memiliki 4 orang yang dipimpinnya, istri dan anak-anaknya. Ini pun dia menghadapi berbagai macam masalah-masalah atau salah dalam bersikap karena kekurangan yang ada pada dirinya. Maka setiap pemimpin membutuhkan bantuan, bukan untuk kita lawan atau kita memeranginya. Kita bantu dia, kita nasihati dia untuk bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita dengarkan, berita-berita tentang keadaan yang terjadi di Irak atau di tempat-tempat yang lain. Disampaikan oleh Syekh di sini bahwa apa yang terjadi di Irak di situ adalah cuma persengkongkolan antara musuh-musuh Islam dan orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang punya pemikiran Rafidah atau Syiah yang mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan menyaksikan hal ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar di Madinah, hafizahullah taala, mengatakan bahwa mereka ini kegiatan mereka tidak akan berumur panjang. Kita akan melihat kegiatan mereka akan segera berakhir sebagaimana propaganda seperti ini yang sebelumnya. Oleh karena itu setiap orang muslim hendaknya berpikir dengan pikiran yang sehat, mempertimbangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Negeri kita adalah negeri muslim. Alhamdulillah, kebaikannya banyak. Tentu ada keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangan yang kita harusnya selesaikan dengan cara yang baik. Setiap muslim menegakkan agama pada dirinya, menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya dengan cara yang baik, menjadi sebab untuk perbaikan kepada diri, keluarga dan masyarakatnya, supaya negeri kita akan semakin dari kebaikan satu menjadi lebih baik lagi, dan keburukan-keburukan akan bisa dihilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang diharapkan. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل الآخرة الجنة هي دارنا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. وأسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في بلاد الشام وفي فلسطين، وأن تقوي المسلمين حتى يستعيدوا ذلك البيت المسجد الأقصى إليهم، وأن تكبت عدوك وعدوهم، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Syekh menutup ceramah beliau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ketakwaan, ketakutan untuk melakukan perbuatan maksiat kepadanya, keyakinan untuk menjadikan ringan urusan atau musibah-musibah dalam urusan dunia yang kita hadapi, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan tempat kembali kita adalah surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada orang-orang muslim yang tertindas, baik itu yang ada di Syam, yang ada di Palestina dan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, serta mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Maka demikianlah
kami akhiri acara ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.